Manchester United terlalu ketergantungan pada Bruno Fernandes. Legenda MU Paul Scholes mengomentari isu bahwa MU terlalu bergantung kepada Bruno Fernandes. Ia menilai bahwa asumsi yang beredar itu tidaklah benar. Sejak datang dari Sporting Lisbon tahun lalu, Fernandes memang menjadi pusat baru permainan Manchester United. Sang playmaker kerap menjadi pembeda saat United mengalami kesulitan. Salah satu bukti terbaru vitalnya peran Fernandes bagi MU adalah ia mencetak gol spektakuler ke gawang West Brom sehingga MU selamat dari kekalahan. Alhasil banyak yang menilai MU terlalu ketergantungan terhadap pemain asal Portugal itu. Scholes menilai bahwa anggapan MU terlalu bergantung pada Fernandes itu tidak benar. Apakah United terlalu bergantung pada dia? Saya rasa tidak. Buka Scholes kepada Utidis Podcast. Menurut Scholes, sudah selayaknya seorang playmaker seperti Fernandes menciptakan banyak gol dan juga assist. Jadi ia merasa Fernandes hanya melakukan tanggung jawabnya di MU, sehingga itu tidak berarti MU ketergantungan pada sang playmaker. Itu adalah tugasnya di dalam tim. Anda harus ingat bahwa United membayar sangat mahal untuk pemain seperti dirinya. Jadi wajar jika ia berkontribusi besar bagi tim ini. Scholes sendiri memiliki gagasan agar MU tidak dikatakan terlalu bergantung pada Bruno Fernandes. Ia ingin para pemain MU yang lain juga meningkatkan performa mereka agar mereka juga bisa berkontribusi seperti Bruno. Bruno adalah pemain yang memiliki tugas membuat gol dan menciptakan assist dan harus diakui ia tampil di atas ekspektasi orang-orang. Jadi para pemain lainnya harus meningkatkan performa mereka, ujarnya. Jesse Lingard belak-belakan soal alasan tinggalkan MU. Gelandang West Ham Jesse Lingard mengungkapkan alasan yang membuatnya memilih hengkang dari MU dengan status pinjaman pada Januari kemarin. Keputusan Lingard untuk menjalani masa pinjaman di West Ham terbilang masuk akal, mengingat di paruh pertama musim ini ia tak masuk skema Ole Gunnar Solskjaer di United. Hebatnya, Lingard langsung tampil menawan. Dalam laga debutnya berseragam West Ham beberapa waktu lalu, Lingard langsung mencetak 2 gol ke gawang Aston Villa. Lingard menyatakan bahwa ia memilih untuk menjalani masa pinjaman di West Ham guna mengembalikan level bermain yang pernah ia miliki beberapa musim lalu. Pertama dan terpenting, saya di sini untuk bermain, menang dan membantu tim. Jadi mudah-mudahan saya bisa melakukannya dan kita akan melihat di mana kita berada di akhir musim, ujar Lingard kepada BT Sport. Ini tentang bermain dengan senyuman di wajah saya dan menikmati sepak bola saya dan kembali ke Jesse yang lama, imbuhnya. Selama lockdown, saya mengulang momen terbaik saya bermain sepak bola. Musim di bawah Jose Mourinho, di mana saya mencetak semua gol itu dan pergi ke Piala Dunia, dan musim ketika Ole masuk dan saya memulai dengan baik, jelasnya. Lingard pun secara belak-belakan menjelaskan alasan dirinya pergi dengan status pinjaman ketimbang memperjuangkan tempatnya di skuad United asuhan Solskjaer. Mudah bagi saya untuk jatuh dan mengambil pilihan yang mudah, tetapi orang seperti saya yang telah melalui banyak hal dan mengetahui permainan, saya tidak bisa menyerah begitu saja dan saya akan selalu berjuang, tutur Lingard. Saya kembali menjadi salah satu yang terkuat dan paling fit setelah lockdown, dan saya tidak mendapatkan kesempatan yang saya tunggu. Tetapi sepanjang waktu saya berada di sana dan tidak bermain, saya melakukan latihan ekstra dan menjaga kebugaran saya pada saat yang tepat. Jadi bagi saya, ini tentang bekerja keras dan tetap berdedikasi dan saya kembali ke dasar, tukasnya. Real Sociedad tim kuat, tapi Manchester United-nya akan lolos ke 16 besar Liga Eropa. Legenda MU Paul Scholes memberikan prediksi mengenai duel Real Sociedad versus Manchester United di 32 besar Liga Eropa. Scholes percaya bahwa mantan timnya itu akan melaju ke babak berikutnya. Seperti yang sudah diketahui, MU kini ikut serta di fase gugur Liga Eropa. Setelah mereka hanya finish di peringkat ketiga grup H Liga Champions musim ini. Di babak 32 besar ini, United mendapatkan undian yang cukup berat. Mereka akan berhadapan dengan Real Sociedad, salah satu tim kuat yang berasal dari Spanyol. Scholes mewanti-wanti bahwa MU tidak boleh meremehkan Sociedad.
saya memang tidak terlalu sering menonton Liga Spanyol. Namun saya tahu bahwa mereka menjalani start yang bagus di musim ini, bukan Scholes kepada MU TV. Scholes menyebut bahwa Sociedad berpotensi bikin MU kesulitan. Namun ia yakin mantan timnya bisa melaju jauh di kompetisi ini. Sociedad pernah beberapa waktu memuncak klasemen La Liga. Namun bisa kita lihat bahwa performa mereka sudah mulai menurun. Jadi saya rasa di kompetisi ini United bisa mengalahkan mereka dan melaju jauh. Lebih lanjut, Scholes cukup optimis bahwa MU bisa menjadi juara Liga Eropa musim ini. Namun ia menilai Setan Merah harus bekerja ekstra keras jika mereka ingin melaju jauh di kompetisi ini. Saya merasa United akan memenangkan kompetisi ini, namun untuk menjadi juara tidak akan mudah bagi mereka, ujarnya. Musim lalu MU nyaris menjadi juara Liga Eropa. Namun saya, Setan Merah, gugur di semifinal saat menghadapi Sevilla. Lirik bomber muda Schalke, Matthew Hope. Manchester United berupaya untuk menambah kekuatan di lini depan. Kali ini, Setan Merah dikaitkan dengan bomber muda Schalke yang tampil bagus, yakni Matthew Hope. Matthew Hope bergabung dengan Schalke pada 2019 lalu. Saat itu, dia datang dengan status bebas transfer dari Barca Academy. Pada musim pertamanya, Matthew Hope hanya bermain untuk tim junior Schalke. Namun dia mampu tampil bagus dan menjadi promosi ke tim senior pada musim 2020-2021 ini. Sejauh ini, Hope telah mencetak 5 gol dari 11 laga Bundesliga. Dia menjadi pemain paling subur di Schalke pada musim ini. Matthew Hope mendapat sorotan lebih ketika dia mencetak hat-trick di pekan ke-15 Bundesliga. Pemain 19 tahun itu membawa Schalke menang 4-0 melawan Hoffenheim. Hope menjadi pemain Amerika Serikat pertama yang mencetak hat-trick di Bundesliga. Dia juga mengakhiri catatan tidak pernah menang Schalke yang menyentuh 30 pertandingan beruntun. Dikutip dari Sportsmall, performa apik Matthew Hope membuat banyak klub tertarik membelinya. Salah satu peminat jasa pemain yang lahir pada 13 Maret 2001 itu adalah Manchester United. Setan Merah menimbang nama Hope sebagai rencana jangka panjang. Hope disiapkan sebagai pengganti Edinson Cavani yang kini berusia 34 tahun. United siap membeli Hope pada musim depan. Schalke diyakini akan melepas para pemain bintangnya akhir musim nanti, sebab The Royal Blues kini dalam situasi yang sulit secara ekonomi. Schalke punya utang yang nilainya mencapai 175 juta euro. Hope menjadi pemain yang mungkin laku keras saat dijual, sebab bukan hanya United tertarik padanya. Matthew Hope juga disebut masuk dalam bidik Liverpool, Man City, dan Tottenham. Beberapa klub dari Spanyol dan Italia juga telah mengirim pemandu bakat untuk melihat aksi Hope.